Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayunis, SPDI MPD dengan IDDN 1023089301. Saya merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang mengajar pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun fokus mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah keSD-an seperti matematika SD dasar, pembelajaran matematika SD, matematika SD kelas rendah dan kelas tinggi, pendidikan PKN di SD, manajemen kelas di SD, dan micro teaching. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu pada salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, matematika SD kelas rendah dan kelas tinggi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi yang diajarkan pada semester 4 dengan nilai bobot 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini membahas tentang materi matematika di SD, baik kelas rendah maupun kelas tinggi, seperti bilangan cacah dan operasinya, pengukuran panjang, berat dan waktu, pecahan, masalah sudut, segi banyak, bangun datar dan bangun ruang, FPB dan KPK, skala dan perbandingan, serta penyajian data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menganalisis bilangan cacah, nilai tempat dan operasinya. Kedua, mampu menganalisis ukuran panjang, berat dan waktu. Ketiga, mampu menganalisis sudut, simetri, luas dan keliling bangun datar. Keempat, mampu menganalisis FPB dan KPK. Kelima, mampu memahami skala dan perbandingan. Keenam, mampu memahami penyajian data tunggal dan kelompok. Yang ketujuh, mampu menganalisis luas dan volume bangun ruang. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mata kuliah ini diajarkan selama 16 kali pertemuan. Pada pertemuan 8 diadakan UTS dan pertemuan 16 diadakan UAS. Adapun 14 kali pertemuan yaitu sesi perkuliahan. Adapun materinya adalah: 1. Bilangan cacah, kedua, operasi bilangan cacah, ketiga, pengukuran panjang, berat dan waktu, dan keempat, pecahan, kelima, sudut dan macam-macamnya, keenam, segi banyak, 7, bangun datar, 8, FPB dan KPK, 9, skala dan perbandingan, 10, debit, 11, penyajian data, dan 12 adalah luas dan volume bangun ruang. Setelah kita mengetahui materi yang saya ajarkan selama perkuliahan, lalu saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah matematika SD kelas rendah dan kelas tinggi ini dengan menggunakan teknik pengajaran delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan dengan menggunakan PPT, tanya jawab, dan diskusi kepada mahasiswa. Setelah itu saya memberikan tugas resum kepada mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuannya tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Selanjutnya, interaksi. Pada interaksi ini saya melakukan 2 kegiatan, yaitu di dalam kelas saya mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi secara luas pada diskusi supaya terjadi komunikasi 2 arah. Saya juga meminta kepada ketua kelas untuk mencatat siswa yang aktif dalam pembelajaran untuk menambah nilai keaktifannya.
Kedua, kegiatan di luar kelas, saya selalu merespon setiap pertanyaan dari mahasiswa dan menanggapi tugas yang diberikan pada e-learning kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dan juga merespon pertanyaan mahasiswa di WA Group. Yang ketiga, asesmen yang saya lakukan, saya memberikan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan yang saya lakukan dengan mengadakan kesepakatan perkuliahan, memberitahukan kriteria penilaian yang saya lakukan dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa tahu bagaimana kriteria pembobotan nilai yang mereka peroleh supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Adapun metode pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah yaitu student center learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran dan juga ada diskusi, kolaborasi, juga ada metode PJBL, PBL, contextual teaching learning. Kriteria penilaian yang saya lakukan yaitu pada evaluasi perkuliahan ini dengan bobot kehadiran 10%, tugas 10%, kuis, pretest dan post-test 10%, keaktifan 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Itulah gambaran perkuliahan yang saya ajarkan pada matematika SD kelas rendah dan kelas tinggi. Inilah video pengajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semuanya. Siang, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Kita sekarang belajar apa? FPD dari KPK. Nah, sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu dan kita berdoa sebelum memulai perkuliahan ya. Seperti biasa, tolong pimpin doanya yang laki-laki deh. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Laki. Selesai. Terima kasih Rizal. Baik, Ibu akan cek hadirannya pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Sini bagus hadir semuanya ya. Oke, kita belajar seperti yang telah nampak di slide-nya, yaitu FPB dan KPK. Sebelum kita memulai pelajaran FPB dan KPK, kita ingat dulu pembelajaran sebelumnya tentang apa? Bangun Data. Coba angkat tangan, ngomongnya satu-satu. Apa saja contoh bangun data? Saya, Bu. Ya, silakan. Persegi, Bu. Persegi. Apa lagi? Yang belakang ada lagi? Ya, silakan. Persegi panjang, Bu. Persegi panjang. Apa lagi? Yang laki ada? Ada, silakan. Segitiga. Segitiga, benar. Ada lagi? Ya, trapesium. Ya, silakan. Silakan. Belah ketupat, Bu. Belah ketupat. Ya, Bu. Ya. Layang-layang, Bu. Layang-layang. Apakah ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi. Genjang. Ada lagi? Masih Lingkaran, Bu. Lingkaran. Ayo, apa? Ya, ya. Udah. Jadi yang disebutkan tadi semua benar adalah contoh-contoh bangun data. Ada mencari, luas dan apa? Ayo. Luas dan keliling. Benar. Berarti kita kemarin belajar tentang luas dan keliling bangun data. Nah, sekarang kita masuk pada FPB dan KPK. Ini sebuah realita kehidupan ya, sebuah kasus. Bisa dibaca semuanya, nampak slide Ibu dari belakang. Ya, Ani memiliki 18 apel dan 24 jeruk. Dia ingin membagi apel dan jeruk tersebut ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah yang sama besar, tanpa ada sisa. Berapa jumlah maksimal keranjang yang bisa dia buat? Dan berapa jumlah apel dan jeruk di setiap keranjang? Berarti Ani ini nanti akan memikirkan berapa keranjang yang akan dia butuhkan ya. Dan nanti berapa dari keranjang itu isinya masing-masing ya. Nah, ini adalah contoh permasalahan
di kehidupan kita. Namanya ini adalah realita matematika education-nya, yang mana ini adalah sebuah kasus di kehidupan sehari-hari mengenai FPB. Kita akan mencarinya. Nah, nanti kita mengajar di sekolah itu seperti inilah, mengajarkan kepada siswa. Jangan dulu ajarkan konsep kepada mereka, namun ajarkan dulu faktanya bagaimana, baru ditarikan kepada sebuah konsep. Seperti yang Ibu jelaskan dalam penelitian Ibu di tahun 2001 tentang apa? Tentang RME, masih ingat yang Ibu share sebelumnya? Tentang apa isinya? Pengaruh pendekatan realistik matematika education terhadap perkembangan generasi matematika siswa dan sekolah dasar. Nah, dengan kita menggunakan pendekatan RME ini, mengajarkan kepada siswa pembelajaran matematika ini dengan realitanya di kehidupan sehari-hari, akan mudah memahami, mengembangkan kemampuan matematisnya, literasi matematisnya, karena dia menganggap bahwasan itu penting. Jadi tidak hanya teori duluan, tapi fakta di lapangan merupakan matematika itu penting. Ya, seperti tadi. Oke. Dengan mencari tadi FPB itu kita menggunakan pengertian faktor terlebih dahulu ya. Nah, ini kita lihat dulu pembagi dari 6. 6 itu berapa dibagi berapa bisanya? 2. Yang kecil terlebih dahulu 1. Oke. Pembagi 6 ya. Yang bisa dibagikan apa? 6 1. FPB KPK ya. Kita lihat dulu faktor dari 6. Pembagi dari 6 apa saja? 1. Berapa lagi? 2, 3, 6. Oke, kita lihat dulu. Istilah Ibu perhatikan. Itu apakah bisa dibagi 4? Tidak. Hanya bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 6. Nah, berarti faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Itu adalah contoh dari faktor. Ya. Kita next. Kita coba dengan faktor dari 32 ya. Jadi faktor itu kita cari pembaginya atau perkalian yang jumlahnya adalah hasil dari bilangan itu. Contoh ini 32. 32 itu kali berapa menjadi berapa dengan berapa kali menjadi nilainya 32. Kita yang kecil dulu faktornya 1 kali 32. Habis itu 2 kali 16. Apalagi 4 kali 8. Nah, semua ini adalah faktornya. Faktor dari bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Oke, kita next. Kita lihat contohnya lagi menggunakan faktor prima ya. Prima, masih ingat apa faktor prima itu? Oke, faktor prima. Faktornya merupakan apa? Bilangan? Satu. Kita tulis dulu di sini aja, pindahkan. 1 kali 4. Berapa lagi? 12. 8. Oke. Nah, di sini kita lihat mana yang ini faktor ya, semuanya yang ini. Kita lihat mana yang merupakan bilangan prima. Nah, sama yang Ibu slide sampaikan. Berarti hanya 2 dan 3 saja. Oke ya. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah mencari prima dari 30 nih. Nah, contohnya lagi nih. Oke, satu soal. Cari bilangan faktor prima dari 30 deh. Oke, saya yang bisa. Oke, ya silakan. Ya.
Cynthia. Coba perhatikan yang dibuat Cynthia faktor 5 dari 30 ya. Dan dulu faktor yang membagi dari 30 apa saja? 1, 2, 5. 3. Ada lagi satu lagi? Ya. Berapa lagi? 3. 3 kali 10. Oke. Ada lagi? Cukup? Baru 5 kali 6. Jadi faktornya ada 1, 2, 3, dan 5. 30, 15, dan 6. Oke. Faktor primanya mana? Yang hanya bilangan prima saja. Berarti mana? Coba perhatikan. Mana? 2. Oke, berapa lagi? 3. 5. Berarti Cynthia tadi kurang 1, 2, 3, dan 5. Kurang 3-nya. Kurang 3-nya, Bapak. Nah, itu cara mencari faktor prima dengan cara yang sederhana seperti ini ya. Kita mencari faktor. Oke. Nah, sekarang kita coba kerja sendiri dulu. Langkah-langkah menentukan FPB. Kita cari sendiri masing-masing. 12 dan 36. Ya, semua buka bukunya. Ya, 12 dan 36. Oke, silakan yang bisa. Ya, silakan. Oke, biar yang hasilnya nanti aja. Ya, oke, yang lain. Oke, hapus dulu buat Amina. Ya. Semangat lah hapusnya. Buat saja 1, 2, 2 bisa. Ayo kita bisa menyempurnakan. Sebelahnya buat. Ayo siapa? Siapa? Boleh ayo silakan. Amin. Ya Amin. Gantian lagi. Sebelah siapa luarnya? Oke, terima kasih. Amin, pertama dulu Amin. Nah, ini ada perbedaan ya, yang buat 3 temannya. Ini tadi si Amina, ini Cynthia, dan ini Ami. Kita perhatikan. Mana Amina? Tambahkan ini 9 supaya benar. Ini coba lihat. 1, 2, 3, 4, 6, 12, betul? Betul. Ya, tinggal pilih aja lagi. Pilih aja yang sama, yang sekutu. Oke, Rabawati lagi, latihan. Seperti inilah kita ajarkan nanti kepada siswa sekolah dasar ya. Ini dari yang sederhana. Kita carikan mengalihkan perkaliannya yang angka 4 kali 4 atau menambahkan menjumlahkan ya. Sebelum kita masuk kepada menggunakan faktor. Benar, ada 20, ada 40. Next. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20. Selanjutnya apa langkahnya lagi? Menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan. Jadi dari 2 ini kita pilih paling kecil. 20 dan 40 berapa paling kecilnya? 20, maka KPK-nya 20. Ini yang paling sederhana. Maka ketika mengajarkan siswa sekolah dasar, kita ajarkan yang paling sederhana dulu, yang sesuai dengan tingkat pemikiran dan pemahamannya. Baru gunakan nanti faktorisasi prima dengan tabel. Next, kita cobakan yang ini. Nih, diskusi kelompok. Ya, silakan duduk berkelompok mencari 2 soal ini. Tapi syaratnya apa? Menggunakan metode yang lain dari yang tadi kan dari cara manual tuh ya. Aku maunya dengan cara faktor prima atau dengan tambah persengketanya. Jadi berkelompok, silakan. Kita sekarang kecil aja. Yang nomor 1 siapa? Kelompok mana? Yang baik, ayo. Nomor 1. Yang belum tampil lagi, yang belum pernah tampil. Kelompok belakang dulu. Oke, Lela silakan.
ini. Oke, terima kasih. Aku dulu buat ujian. Kita lihat nomor 1 ya, yang dibuat sama kelompok berapa tadi nomor 1 ini? Kelompok 3. Kita pahami benar-benar soalnya lagi ya. Saya perhatikan. Ani memiliki 18 apel dan 24 jeruk ya. Dia ingin membagi. Ingat, membagi itu apa? Diberikan. Dibagi. Kalau KPK kelipatan. Kalau faktor FPB faktor, berarti dibagi. Jadi yang satu ini misalnya apa nih? FPB atau KPK? Membagi apel dan jeruk tersebut ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah yang sama besar. FPD berarti nomor 1 yang dibuat kelompok berapa nih? Kelompok 3. Tidak benar. Kelompok ini tidak benar. Memang bisa merubah jawabannya. Ya, tidak boleh cepat. Mungkin bisa diganti dengan ini ya. Boleh banget kalau ya, ganti. Oke, aku buat Cynthia dulu. Nah, coba perhatikan ya. Nih, caranya masih sama menggunakan pohon faktor. Tapi tadi apa bedanya? Mencari faktor persekutuan terbesar. Cara mencari gimana? Cari faktor yang sama terlebih dahulu. Ada 2 dan 3. Nah, caranya yang bisa dibuatkan berapa? 6. Pertanyaannya belum sampai lagi nih. Berapa jumlah apel dan jeruk di setiap keranjang? 3, ada 3 apel. Lalu jeruknya berapa? 28. Bagi 6 menjadi 4. Nah, inilah sebenarnya yang diajarkan dulu kepada siswa. Soal yang seperti ini. Tanamkan dulu dia realitanya ya. Baru ajarkan mereka konsepnya. Tadi ada dengan cara manual ya, dengan cara kelipatan ini dengan pohon faktor, maka ada metodenya. Lalu yang kedua, soalnya coba lihat. Mencari apa ini? KPK. Contohnya di aplikasi kehidupan. 20 dan 30. Nah, taruh di sini aja ya. Oke. Ini coba dulu. Ini pasti 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. Tidak harus yang sama. Dikalikan semua faktor. Oke ya. Berarti apa lagi? 3 kali 5. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3 12 kali 5 60. Berarti nanti mereka berjumpa 60 menit lagi ya. Ya. Ketemu jam 8 tadi, ketemu 6 menit lagi jadi benar jawabannya? Benar. Hapus kita semua. Nah, beginilah cara mencari KPK dengan FPB. Beberapa macam metode ya. Nah, terkaitan dengan penelitian Ibu pada tahun 2022 apa? Kita memecahkan sebuah masalah matematika itu dengan metode hitung cepat. Ada berbagai metodenya. Contoh ini, ketika kita mencari kelipatan, berarti bisa menggunakan perkalian apa? Hitung jari matika. Ya, contoh kelipatan yang manual tadi, 4 kali 5, 4 tambah 4 atau 4 kan lanjut. Dengan menggunakan jari matika, cara manual SD. Kecepatnya apa? Dengan menggunakan jari matika. Sama dengan ini, pohon faktor. Ada metode cepatnya, ada tabel, ada pohon faktor. Ya, itu metode cepat dari hitungan matematika. Maka pemecahan masalah matematika itu lebih baik digunakan dengan metode hitung cepat. Terbukti bahwasannya meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan pemecahan masalahnya menjadi lebih cepat mereka temukan solusinya ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Tidak. Yuk kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Ya, siapa? Satu apa? Mengajarkan bagaimana caranya di sekolah itu terlebih dahulu.
Dia boleh memilih metode apa yang dia suka. Yang penting jalannya boleh berbeda, yang penting nanti hasilnya sama, tapi tidak ada jalan yang salah nanti. Yang penting mereka menemukan isi yang sama ya. Oke, paham? Oke. Selanjutnya apa lagi? Dalam pembelajaran ini nantinya kita usahakan ajarkan kenyataan realita kepada mereka. Gunakanlah metode-metode hitung cepat kepada mereka supaya mereka paham dengan pelajaran sehari-harinya matematikanya, supaya menambahkan apa? Wawasannya apa lagi? Pengetahuannya apa? Yang tumbuh lagi. Apa? Niat belajarnya apa namanya itu? Rasa ingin tahunya apa tuh? Tingginya minat dan bakatnya, motivasi untuk belajar matematika. Jadi dia tidak mengatakan lagi matematika itu susah atau sulit atau menakutkan. Ingat metode hitung cepat. Jadi matematika itu tidak rumit ya. Ada hitung cepatnya. Makanya jadilah guru yang mencarikan trik-trik cepat untuk mencarikan pemecahan masalah matematika. Setuju? Jadi guru yang profesional? Insyaallah ya. Oke, terima kasih atas hari ini. Kita cukupkan dengan sekian. Ucapkan hamdalah. Mohon maaf segala kesalahannya, segala perhatiannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pengenalan dan pembelajaran saya dalam kelas. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.